Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti biasa kalau kita lihat ya untuk si gold ya atau si XAU ini dia kemarin sempat membentuk area sideways ya dengan range harga support di 2623 ya. 2623 itu ada di kurang lebih sini 2623 sampai 2619 ya gitu ya. Kemudian untuk area resisten itu ada kurang lebih di level harga 2639 atau 2640-an teman-teman. Nah kalau kita lihat lagi nih ya, setelah dia membentuk area sideways ya di sini itu kan dia ketok nih atas bawah ya, baru dia breakout gitu kan. Nah begitu dia breakout ini saya katakan, kalau kalian masih ingat ya video kemarin, kalau mau sell lanjutan ya lebih baik kalian tunggu dia bisa break di bawah 2620 gitu, karena posisi dari 2620 ini ya ini jadi area SNR ya, ini resisten, terus ini support ya, jadi ini bisa dikatakan sebagai area RBS ya, RBS zone ya, menopang si pergerakan lanjutan untuk si gold itu sendiri teman-teman gitu. Jadi kalau kita mau short lagi atau open sell, kita pastikan make sure dulu dia bisa break di bawah 2620, baru kita cari setup sell lagi gitu teman-teman. Nah sekarang sebenarnya kan kemarin saya ada katakan juga ya, ini masih jadi area entry ya. Ini saya kemarin puji Tuhan dapat 2 kali entry, baik sell or buy ya, keduanya profit ya. Dan sekarang untuk hari ini saya mau lihat lagi, sebenarnya saya hapus dulu ya nggak apa-apa. Hari ini kan kalau kita lihat nih ada 1, 2, 3, ini kan zona kita ya teman-teman ya gitu. Tapi kan karena zona kedua zona ini ya, baik di zona 1 ya atau zona 2 ini sudah dilewatin ya, dan memang ini sudah jadi area support ya untuk gold ya. Jadi sisa zona terakhir nih, zona yang ketiga teman-teman gitu. Zona ketiga ini di 2660 ya sampai 2670 gitu teman-teman. Sebenarnya ini spike-nya cukup besar kalau kita lihat di sini, jadi harus agak hati-hati ya. Dan saya mau buat satu zona lagi, itu kurang lebih di ini extend ya, ini extend, zona extend sebenarnya, bukan zona yang primary ya. Ini extend zone, itu kurang lebih di level harga 2680 sampai 2690 teman-teman. Ini extend zone-nya dia gitu. Sebenarnya extend zone ini saya ambil karena posisi di sini ada spike harga ya. Ini spike harga, kemudian ini juga ada spike harga ya. Yang dimana ketika harga bisa break ya dari 2670 ya dari sini, itu dia sempat untuk mampir dulu nih ke sini gitu, mampir dulu small rejection ya, sini ada small rejection, balik lagi retest ke zona breakoutnya dia di 2670, baru dia lanjut naik teman-teman ya. Ini ya tuh kalau kita lihat ya gitu, makanya ini jadi kan sebagai zona extend gitu. Ini saya mau kasih tulisan deh sini ya, zona extend. Ini zona extend, jadi sebenarnya ini bukan zona utama gitu teman-teman, ini cuma extendnya dia doang gitu ya. Jadi kalau kalian mau entry sini pastinya akan lebih high risk ketimbang kalian entry di zona-zona yang memang sudah kita buat di sini gitu. Oke. Nah sebenarnya kenapa zona extend ini perlu kita perhatikan juga ya. Tadi saya udah jelaskan di sini, ini ada rejection, ini ada rejection, ada pullback. Intinya ada respon ya dari si pasar itu sendiri gitu teman-teman. Nah bang, berarti kalau kita mau nge-buy ya, kita fokusnya di mana? Nah ini kan sebenarnya kita udah sampai juga ya, cuma kurang berapa 1 pip atau 2 pip doang nih ya untuk area ini gitu ya. Cuma kan memang belum benar-benar masuk ya kalau kita lihat gitu loh. Nah cuma kalau 2660 memang udah kena gitu ya, 2660 udah kena nih gitu ya. Kalau saya lihat selama dia belum bisa nge-breakdown ya di bawah 2 atau zona 2 kita di sini ya, belum bisa breakdown di zona 2 ini, mulai dari range 2647 2638 ini kita masih coba cari buy setup lagi gitu teman-teman gitu, dengan target di 2660 lagi sampai 2670 gitu. Jadi ada lagi nih zonanya 3, ini 4 ini adalah zona extend teman-teman gitu. Nah sebenarnya
nanti the next zone untuk sell point itu ada di sini ya. Next zone ini zona 5 di area charge-nya dia itu di 2710 teman-teman. Oke. Nah, berarti Bang kalau kita mau sell lagi, nah kalau mau sell lagi, in case kalian belum dapat sell di sini, kalian boleh cari setup sell lanjutan. Nanti itu di 2638 ke bawah. Jadi kita tunggu price itu balik dulu, break dulu, closing ya di 4 hours ya. Atau kalau mau konfirmasi lebih kuat sih 4 hours sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih cepat, kalian boleh tunggu di 1 hours, itu juga udah cukup optimal teman-teman gitu ya. Kalau mau oke di 4 hours ya, tapi kalau misalkan kalian mau yang agak cepat di 1 hours itu juga udah cukup prefer gitu teman-teman gitu ya. Nah, kalau di 1 hours berarti tunggu closing 1 hours ya. Nah, begitu 1 hoursnya balik ya ke 38 atau balik ke zona ini lagi, kalian baru switch ke M15 atau 15 menit untuk cari konfirmasi entry kalian. SL-nya di atas, usahakan di atas zona warna hijau ini gitu. Targetnya di mana Bang? Targetnya di bawah sini lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, itu sih yang harus kalian perhatikan ya. Jadi kalau dia sebenarnya ini bukan zona buy or zona sell ya yang kita tanda-tandain ini ya. Tapi ini zona kita akan melakukan sesuai dengan harga breakout kemana. Kalau misalkan dia breakout ke atas, berarti kita jadikan sebagai zona buy. Kalau dia breakout ke bawah, berarti kita jadikan sebagai zona sell. Artinya si zona ini yang kita buat nih, ya, zona yang kita buat ini adalah terminal, gitu teman-teman. Terminal untuk apa ya, kayak arah marketnya nih, ya, kita mau entry kemana. Ini terminalnya di sini semua teman-teman, gitu. Oke. Jadi kalian jangan tanya saya zona sell or buy gitu ya. Jadi saya sebenarnya kalau misalkan harganya masih di bawah, itu zona di atas, berarti kan ini zona sell gitu kan, gitu loh. Nah, harga di atas, zona di bawah berarti zona buy gitu kan. Jadi ya kita memperlakukan zona ini sesuai dengan harga, posisi harga atau current price itu ada di mana gitu teman-teman. Gitu, oke. Nah, ini kalau memang kita lihat untuk 4 hours ya. 4 hours ini memang masih downtrend gitu teman-teman. In case dia sebelum bisa break dari 2670 2710 ya teman-teman. Selama dia belum bisa break 2710 itu dia masih downtrend. Artinya kita masih ada punya 3 kesempatan lagi zona sell ya. Ini yang bisa kita manfaatkan nih. 1 2 3 yang ada saat ini gitu teman-teman, yang memang belum disentuh harga pada saat posisi dia rebound gitu. Kalau ini kan udah disentuh sama dia ya, 2 ini kan udah disentuh nih ya kan, berarti kan sisa ini sama ini sama ini yang belum disentuh oleh si harga itu sendiri gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan Bang, saya cuma mau lihat setup buy aja gitu kan, ya nggak masalah gitu loh. Berarti kalian cukup tunggu ya harga di zona ini, kalian buy, atau in case kalian mau buy lagi nih, kalian tunggu dia breakout dulu di zona ini ya, terus kalian cari lagi setup buy, lanjut lagi setup buy lagi, lanjut lagi. Jadi 1 2 3 4 5 6 sorry, ada 1 2 3, ada 3 setup buy yang bisa kalian ambil dari mapping ini teman-teman gitu ya. Jadi memang ini kita fleksibel aja, realistis, trade what we see gitu, jangan trade what we hope. Artinya kalau trade dengan apa yang kita lihat nih, oh ya harga lagi naik, berarti kita cenderung memposisikan diri kita untuk lebih efektif mencari posisi buy gitu. Dan kalau kita trade with what we see, artinya kita juga pastinya menggunakan strategi ya. Strategi itu artinya kita pastinya akan set entry point dan exit point itu mau di mana gitu teman-teman gitu. Oke. Kalau trade what we hope ya, berarti kan in case saya open sell ya di area sini, berarti saya berharap dia turun nih ya, walaupun saya kejebak oh ya harga naik lagi gitu ya, tapi saya masih berharap dia bisa turun untuk nutup entry satu saya gitu ya. Ini salah besar gitu. Jadi lebih baik kita trade dengan apa yang kita lihat aja gitu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan strategi kita dan risk management kita dengan baik. Dan itu nanti juga akan saya masukkan ke project Juno Trading ID yang baru ya. Ini udah saya buat nih. Ini sebenarnya risk management ya. Ini risk management yang nanti akan saya aplikasikan di project baru Juno Trading ID dan bisa kalian dapatkan juga di sana ya.
Ini saya buat ini sebenarnya saya hampir mikir kurang lebih 1 bulan, karena ini mencari komposisi equity dan juga layer dan lot size-nya itu cukup susah ya teman-teman, yang saya akuin ya gitu. Banyak sih sebenarnya, saya ada beberapa kali ngitung gitu, cuma memang yang paling klop dan prefer dengan apa ya, kondisi ini itu ada di catatan ini teman-teman gitu. Oke, nah, sekarang kita mulai news ya. Ini kan hari apa ini? Kamis ya. Besok udah Jumat lagi. Cepet banget teman-teman. Tidak berasa ya. Seminggu demi 1 minggu, terus 1 minggu lagi, besok 1 minggu lagi, tiba-tiba tahun baru, tiba-tiba Natal ya kan. Luar biasa. Ini kalau kita lihat hari ini di hari Kamis ya, di hari Kamis itu ada ini jobless claim itu di jam 20.30. Kemudian ada the Fed Manufacturing Index itu di jam 20.30 juga ya. Lalu ada exciting home sales ya, itu di jam 22 atau jam 10 malam gitu teman-teman. Lalu ada US leading index ya, ini sebenarnya nggak gitu high risk, tapi memang potensial juga untuk kita perhatikan teman-teman gitu. Jadi ada 3, ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 news USD malam hari ini teman-teman. Oke, kalau kita lihat tadi jobless claim memang ada sedikit peningkatan ya, dari 217 ke 220, artinya klaim pengangguran itu meningkat. Lalu untuk the Fed Manufacturing Index ini ada penurunan dari 10,3 ke 6,3. Nah, dari kedua news ini itu masih negatif watch DXY gitu teman-teman. Lalu untuk penjualan rumah ada peningkatan dari 3,8 ke 3,9, ini positif ya. Jadi kalau penjualan rumah naik itu memang agak masuk akal ya, karena memang posisinya si Amerika ini kan nurunin suku bunga nih ya, otomatis pasti harga properti itu akan turun ya, dan itu akan nge-push penjualan rumah juga secara nggak langsung gitu teman-teman. Nah, kemudian US leading index juga ini indeks saham ya, lebih ke indeks yang ini ya, ini 0,5 ke 0,3 ya, ini ada perbaikan sedikit lah ya kalau kita lihat ya gitu teman-teman. Untuk OI data, ini saya belum update ya, nanti untuk OI data akan saya update di jam 1-an, yaitu di TikTok Jurnal Trading ID ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan pada kalian semua. Lalu untuk DXY, saat ini posisi DXY ada di area resisten, ya ini resisten, ini support ya. Jadi kalau kita lihat nih, sebenarnya DXY GJWP juga teman-teman, ya, ini ada gap belum ditutup. Ya, ini ada gap lagi mau ditutup, dan ini potensi ditutup dulu nih gapnya sama dia gitu teman-teman ya. Jadi memang selama dia belum bisa break dari 106.95 ya, ini dia masih ada potensi untuk turun lagi, tutup gap yang ada di sini teman-teman gitu. Oke, itu untuk DXY. Tapi kalau misalkan dia break dari 107 lah bahasanya, ini kan resisten 4 hours ya di sini ya. Oh, dia bisa break dari 107, berarti nanti target selanjutnya itu ada kurang lebih di level harga 107.5, itu ada di area sini teman-teman. Nah, di sini oke. Ini adalah the next target dari indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi mungkin itu dulu videonya. Saya usahakan sesingkat mungkin supaya kalian nggak pusing pada saat menonton video yang saya paparkan gitu. Oke, kalau kalian mau cari konfirmasi, pokoknya carilah konfirmasi di M15. Itu udah paling top tier pokoknya teman-teman ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.